Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Dunas Woodworking. Kita cerita-cerita Power Tools lagi, menceritakan pengalaman saya menggunakan Power Tools yang saya miliki. Baik teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas pengalaman saya bersama dengan Circular Saw Dongcheng ya. Jadi Circular Saw ini sudah menemani saya sekitaran kurang lebih setahun belakangan ya dalam pekerjaan-pekerjaan woodworking yang biasa saya lakukan. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman di sini bahwasanya saya bukan tukang profesional, saya hanya hobi. Jadi kerjaan-kerjaan kayu yang saya lakukan ini hanya sekedar untuk mengisi waktu luang saya. Saya tidak menerima orderan atau job dari pihak luar. Palingan hanya membantu teman-teman yang saya kenal saja ya, kerabat-kerabat ya, teman-teman kantor seperti itu. Tapi kalau untuk dunia profesional saya jauh dari situ karena memang skill saya juga skill yang nggak jago lah ya, hanya bisa saja, hanya bisa tidak jago. Jadi kalau teman-teman ada yang mau order, soalnya sudah ada yang mau order ya, saya tidak bisa ya, mohon maaf saya tidak bisa karena ya hasil yang saya buat juga kalau dibandingkan tukang profesional itu sangat jauh ya. Baik, langsung saja ya kita berbicara mengenai Circular Saw Dongcheng DMY 185. Baik teman-teman, sekarang saya akan mengulas Circular Saw Dongcheng ini setelah setahun terakhir saya pakai. Jadi saya akan memberitahukan kepada teman-teman kelebihan dan kekurangannya selama setahun saya pakai ini ya. Dan kelebihan juga kekurangan ini saya baru sadari setelah beberapa lama saya gunakan. Jadi pada saat saya pertama kali mengulas Circular Saw ini itu saya belum terlalu mengetahui, oh rupanya ini kekurangnya, oh ternyata ini lebihnya. Dan sekarang inilah saya akan memberi informasi kepada teman-teman. Kira-kira kalau sudah setahun pakai apa saja yang teman-teman alami. Ya mungkin tidak sama nantinya ya. Hanya ini sekedar gambaran aja kepada teman-teman, jangan dijadikan pertentangan ya. Kelebihan yang pertama, ternyata plat base-nya ini plat base-nya ini sangat kuat ya teman-teman ya. Ini pada saat saya menggunakan pekerjaan untuk digunakan untuk memotong kayu dalam pekerjaan-pekerjaan hobi saya ya, tidak jarang jatuh. Bahkan beberapa kali jatuh gitu. Tetapi tidak ada penyok loh. Ini asli. Ini tidak ada penyok. Paling cuma lecet-lecet dikit ya. Lecet ya wajar lah karena jatuh ya. Ini tidak ada penyok teman-teman. Sama sekali tidak ada penyok. Padahal sudah beberapa kali jatuh. Jadi saya rasa memang kualitas besi yang dipakai oleh plat base-nya ini benar-benar kuat. Pernah sekali jatuh, itu memang keras sekali jatuhnya, agak lumayan tinggi. Penyok, tapi penyoknya bukan di plat base, tapi di pengaturan naik turun pisau ya. Di sini, penyoknya di sini. Jadi pada saat itu saya gunakan ini, saya naikkan mata pisaunya ini. Jadi beginilah kurang lebih ya. Susah saya menggambarkannya dengan kata-kata. Kurang lebih seperti ini. Tinggi seperti ini ya. Jadi dia posisinya tinggi ya, tinggi seperti ini. Jadi jatuh. Penyoknya di sini. Dan ini sudah saya kalibrasi ya, sudah saya ketok lagi menggunakan palu. Bisa lurus lagi loh teman-teman. Jadi tidak ada cacat, tidak ada istilahnya kalau besi kan biasanya kalau jatuh itu kan bisa terjadi patah atau segala macam. Ini enggak, hanya penyok. Penyoknya di sini doang penyoknya. Dan ini sudah saya kalibrasi lagi, sudah saya ketok lagi dan menjadi lurus lagi dan presisi lagi teman-teman. Kelebihan kedua, mesinnya tetap halus. Jadi ini sudah sering saya gunakan, mesinnya tetap halus. Kita nyalakan ya. Jadi saya nyalakan, teman-teman dengar sendiri suaranya. Sudah didengar ya, suaranya itu memang halus ya, suaranya halus. Kalau saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kayu saya, memotong dengan Circular Saw Dongcheng ini, saya tidak takut dikomplain oleh tetangga saya. Karena memang suaranya itu memang tidak mengganggu ya, dia halus. Dan biasanya kan kalau Circular Saw sudah lama digunakan, biasanya pasti adalah suara-suara mesin yang terdengar aneh gitu ya. Tetapi Dongcheng ini tidak. Ya saya nggak tahu ya, mungkin karena kerjaan-kerjaan saya juga ringan, tapi saya cukup rutin dalam mengerjakan hobi saya cukup rutin. Seminggu itu saya bisa 3 kali melakukan pekerjaan-pekerjaan hobi saya. Ya ada saja yang saya buat gitu loh. Ya dari mulai pekerjaan ringan, pekerjaan berat, ya ada saja yang saya lakukan karena memang hobi ya. Tapi mesinnya sampai sekarang ini tetap suaranya itu tetap konstan seperti itu, seperti pada saat baru saya beli. Kelebihan yang ketiga,
Yang ketiga ini sangat berguna pada saat jatuh tadi ya. Jadi pengait apa ya, sistem ini loh, mekanisme naik turun mata pisau ini ya. Ini untuk naik turun mata pisau itu sistem engselnya lah, kalau saya bilang tuh sistem engselnya. Ini dia bisa dibuka ya. Dia dari seperti baut begitu, di belakangnya ada itunya. Ya seperti inilah kurang lebih. Ini berguna pada saat itu tadi, kalau jatuh, penyok, gampang untuk dikalibrasi. Bayangkan kalau pakai yang pin ya, seperti yang ini masih pakai pin. Ini masih pakai pin. Kalau dibuka, saya nggak yakin ya akan bisa erat seperti kalau menggunakan baut itu tadi. Ini dia. Pada saat saya jatuh kemarin ya, saya mau benerin lagi. Saya tinggal buka bautnya. Ya. Saya tinggal gampang lah untuk mengkalibrasinya. Sedangkan kalau yang masih menggunakan pin itu, kalau kita buka pinnya, belum tentu pinnya itu bisa kita pasang kembali, belum tentu bisa erat lagi. Itu menurut pengalaman pribadi saya ya. Keunggulan yang keempat, blade guardnya ini, dia memiliki seperti roda ya. Terlihat sepele memang, terlihat sepele. Tapi pada saat teman-teman memotong, ini sangat berguna ya. Jadi teman-teman tuh lebih stabil dalam memegang atau lebih stabil dalam memegang circular saw ini gitu loh. Ini loh. Memang kelihatan sepele, kayak fitur yang kayaknya fitur apaan nih, cuman ada kayak roda begitu doang. Tapi ini terus terang teman-teman, ini sangat membantu pada saat teman-teman memotong, apalagi memotong bidang yang panjang ya. Keunggulan yang kelima, blade covernya dia juga bisa dibuka ya. Ini blade covernya bisa dibuka. Ini berguna dalam penggunaan jangka panjang. Pastinya circular saw ini akan penuh dengan debu-debu kayu ya. Di dalamnya itu penuh dengan debu-debu kayu. Dan debu-debu kayu itu bisa menghalangi kinerja mesin, atau bisa sedikit demi sedikit akan bisa merusak kinerja mesin. Dan kalau bisa dibuka seperti ini, itu gampang untuk dibersihkan. Untuk dalamannya jadi gampang untuk dibersihkan. Itu sangat berguna. Terlihat sepele memang, tapi setelah penggunaan jangka panjang kita baru ketahui itu. Oh ternyata fungsi blade cover yang bisa dibuka ini jadi lebih gampang untuk membersihkan dalaman dari circular saw ini. Itu tadi ya untuk keunggulannya. 5 hal itu yang saya temukan pada saat saya menggunakannya setahun terakhir. Yang baru saya temukan. Ya tentunya alat itu namanya alat ya, tidak ada alat yang sempurna. Pastinya adalah istilahnya minusnya pasti ada. Nggak mungkin ada alat yang benar-benar perfect 100% nggak ada ya. Sekarang kita bahas minusnya. Ada juga. Dan ini baru saya temukan juga setelah beberapa lama saya gunakan. Minus yang pertama itu adalah pisau bawaannya. Pisau bawaan dari DMY 185 ini ya. Pada saat teman-teman membeli circular saw ini, teman-teman akan mendapatkan satu buah pisau ukuran 180 mm dan titnya itu 60 tit. Bukan tidak bagus, 60 tit itu akan lebih cepat tumpul dibandingkan dengan jumlah gigi yang lebih sedikit. Dan itu saya rasakan ya, makanya saya ganti dengan mata Boss ini. Kekurangan yang kedua, riving knife-nya ini ya. Kalau teman-teman beli ini, teman-teman dapat riving knife di sini posisinya. Banyak juga yang mengatakan bahwasannya ini sangat membantu. Tapi kalau saya sendiri ya, saya pribadi ya, kalau teman-teman beda itu ya hak teman-teman, nggak jadi masalah ya. Saya pribadi merasakan riving knife-nya ini mengganggu ya. Pada saat memotong sering sekali potongan saya malah jadi tidak lurus teman-teman. Jadi melenceng gara-gara riving knife-nya ini menahan di track saw yang saya buat. Jadi seperti menahan gitu loh. Jadi potongan saya tidak lurus. Untuk riving knife ini tadi itu preferensi masing-masing ya. Kalau saya sendiri saya merasakan hal tersebut. Kalau teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda ya jangan dijadikan pertentangan ya. Itu kita saling berbagi pengalaman aja. Minus yang ketiga menurut saya setelah beberapa lama saya gunakan adalah beratnya. Ini beratnya 5 kilo teman-teman, 5 kilo. Bandingkan dengan Homelight ini. Homelight ini cuman ya ukuran pisaunya sama, RPM-nya juga sama. Tapi ini beratnya cuma 3,2 kilo. Dongceng 5 kilo. Jadi bedanya 1,8 kilo itu cukup lumayan ya, Tetapi
gimana ya, ini bisa juga sebagai plusnya ya, antara minus dan plus lah ya, nggak usah dikatakan plus, nggak usah dikatakan bahwasanya ini benar-benar minus, tapi antara plus dan minus lah ya. Dengan beratnya yang segitu, pada saat teman-teman memotong, dia menjadi lebih stabil teman-teman, lebih stabil dia. Tapi ya itu memang berat sekali, 5 kilo. Jadi itu saja ya yang saya bisa ceritakan kepada teman-teman tentang pengalaman saya setahun menggunakan Dongsheng DMY 185 ini. Menurut saya pribadi, Dongsheng ini memang circular saw yang nggak main-main ya. Mantap kalau menurut saya selama saya gunakan. Sampai saat ini saya belum menemukan circular saw yang saya rasa lebih enak dibanding Dongsheng ya. Dari segi fungsinya itu ya. Ya saya sudah pernah pakai DeWalt, pinjam punya teman bukan punya saya sendiri ya. Tapi saya gunakan cukup intens, saya gunakan untuk memotong. Saya sudah pernah pakai Stanley, Makita saya belum pernah coba, Boss saya sudah pernah, terus Ryu saya sudah pernah, NRT Pro saya sudah pernah, AEG ya itu enak juga, ringan dia ya. Tapi kalau menurut saya standarnya circular saw itu ya Dongsheng. Kalau teman-teman beli circular saw, saya sangat gampang merekomendasikan Dongsheng ya. Tidak pakai tidak pakai banyak alasan, saya langsung kalau budget teman-teman memang di 700 ribuan, saya langsung katakan Dongsheng. Tapi kalau di bawah 700 ribu saya nggak bisa terlalu memberikan rekomendasi karena saya juga kurang tahu ya circular saw yang bagus di kisaran harga 700 ribu itu apa. Mungkin ada ya adiknya dia yang Dongsheng DMY 185 strip 2, mungkin itu bagus. Tapi saya belum pernah coba. Mungkin di channel lain sudah ada yang nyoba ya. Teman-teman cari-cari aja lah di YouTube, pasti ketemu lah ya. Oke ya teman-teman, ya gitu aja. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini silahkan like. Kalau tidak suka di dislike tidak masalah. Jangan lupa kritik dan saran agar memajukan channel saya ke depannya. Kalau teman-teman punya saran konten apa yang berikutnya harus saya buat, silahkan aja dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.